Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis subuh 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam pembacaan kitab Zahiratu Dha'fil Iman, fenomena lemahnya iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid rahimahullahu taala, hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Kita masih di dalam ilaju dha'fil iman, terapi tentang lemahnya iman. Terapi tentang lemahnya iman. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa terapi dari lemahnya iman. Yang pertama, tadabburul Qur'anil azim. Mentadabburi Al-Quran yang agung, membacanya sambil memahaminya. Kemudian yang kedua, istisy'ar 'azamatillahi 'azza wa jal, merasakan keagungan Allah 'azza wa jal di dalam kehidupan kita, terutama kita memperhatikan alam semesta ini, langit, bumi, siang, malam, lautan, daratan, udara, kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala, keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, talabul ilmi asy-syar'i, yaitu menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Yang keempat adalah luzumu hilakiz dzikr, senantiasa selalu melazimi perkumpulan-perkumpulan zikir yang di dalamnya dibacakan nama-nama Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu al-istiktsar minal a'malis salihah, memperbanyak dari amal-amal saleh.
memperbanyak amal-amal saleh ini ada beberapa perkara yang selalu harus kita perhatikan. Di antaranya al-musara'atu ilaiha, bersegera untuk mengerjakan amal-amal saleh tersebut. Kemudian al-istimraru 'alaiha, selalu terus-menerus mengerjakan amal saleh tersebut. Kemudian yang ketiga, al-ijtihadu fiha, beristihad di dalamnya. Beristihad di dalamnya. Kemudian yang keempat, adamul imlalin nafs, tidak membosankan diri karena terlalu berat, maka akhirnya bosan dirinya. Kemudian yang selanjutnya, istidraku ma fata minha, yang artinya mengganti apa yang terlewat darinya. Ini membuat tambah semangat, dan ini mujarab para ikhwah. Orang kalau mengqadha sesuatu yang terlewat darinya, maka dia akan lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, raja al-qabul minal ma'al khaufi min adamil qabul, berharap amalan diterima dan dibarengi dengan rasa takut amalan tidak diterima. Baik. Kemudian yang keenam, tanwi'ul ibadat, ibadah dikerjakan secara bermacam-macam, tidak hanya satu atau fokus satu ibadah saja, tetapi dikerjakan secara bermacam-macam, yang tentunya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu ini yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Takut dari mati yang buruk, al-khaufu min su'il khatimah. Saya bacakan sekarang terapi lemahnya iman yang ketujuh. Wa min ilajati dha'fil iman al-khawfu min su'il khatimah, li'annahu yadfa'ul muslima ila at-ta'ati wa yujaddidul imana fil qalb. Wa amma su'ul khatimah fa asbabuha kathiratun, minha dha'ful imani wal inhimaki fil ma'asi, wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lidzalika suwaran mithla qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, wa man shariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan, wa man taradda min jabal faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. وقد حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم وقائع من هذا، فمنها قصة الرجل الذي كان مع عسكر المسلمين يقاتل الكفار قتالا لم يقاتله أحد مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فتتبعه رجل من المسلمين فأصاب الرجل جرح شديد فاستعجل الموت فوضع سيفه بين ثدييه واتكى عليه فقتل نفسه. وأحول الناس في سوء الخاتمة كثيرة سطر أهل العلم عددا منها. نعم. Bismillah. Takut terapi lemahnya iman yang ketujuh. Takut su'ul khotimah, buruk pengakhiran. Takut akan su'ul khotimah akan mendorong seorang muslim untuk berbuatan ketaatan dan memperbarui iman dalam hatinya. Su'ul khotimah sendiri sebabnya banyak, diantaranya lemah iman dan larut dalam kemaksiatan. Nabi SAW telah menggambarkan seperti sabdanya, siapa yang bunuh diri dengan besi,
maka besi itu akan berada di tangannya, menikami perutnya di neraka jahanam, kekal selamanya. Siapa yang minum racun hingga membunuh dirinya, maka dia akan meminum racun itu dengan perlahan dalam api neraka jahanam, kekal selamanya. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas bukit untuk bunuh diri, maka dia akan menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka jahanam, kekal selamanya. Pada masa Nabi SAW, hal ini terjadi. Di antaranya kisah seorang lelaki yang berada bersama pasukan kaum muslimin memerangi tentara kafir. Tidak ada seorang pun yang menandingi cara berperangnya. Nabi SAW berkata, adapun dia termasuk ahli neraka. Mendengar itu salah seorang kaum muslimin mengikutinya. Lelaki itu mendapat banyak luka parah. Ayahnya tergesa-gesa untuk mati. Ditempelkannya ujung pedangnya di dadanya, lalu dia sadarkan dirinya pada pedang itu sehingga membunuh dirinya. Keadaan manusia yang su'ul khotimah banyak. Ahli ilmu menutupi kisah beberapa di antaranya. Dari yang diungkap seperti yang... Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, termasuk daripada terapi lemahnya iman adalah takut kematian dalam keadaan buruk. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, takut kematian dalam keadaan bermaksiat. Makanya akhirnya kita tidak bermaksiat. Takut dalam keadaan sedang berbuat dosa, maka akhirnya kita tidak berbuat dosa. Ini termasuk terapi saat lemah iman. Misalkan kita atau seseorang sedang lemah iman, banyak maksiat, ataupun hidupnya tidak terlalu banyak ketaatan, maka saat itu dia berpikir, jangan-jangan saya mati dalam keadaan seperti ini. Maka akhirnya kalau dia mengingat itu, dia semangat untuk beramal ibadah. Nah, kemudian penulis membawakan bahwa di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan tentang orang yang akhir kehidupannya buruk, kematiannya dalam keadaan buruk, padahal dia sedang beramal saleh. Seperti misalkan dalam cerita yang disebutkan dalam hadis tadi, ya, dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ada orang yang berjihad, jihadnya itu sangat pemberani, ya. Lebih mendalamnya saya bacakan hadisnya, ya. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bercerita bahwa ada seseorang yang dia disangka oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahwa dia adalah seorang mujahid, ahli berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan, ya. Hadis Sahal bin Sa'ad. Anna rajulan min a'zamil muslimin. Ada seseorang dari kaum muslimin, ghinaan, yang paling pemberani, anil muslimin fi ghazatin ghazaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia paling pemberani dari kaum muslimin yang lain. Fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang tersebut. Lalu beliau bersabda, "Man ahabba an yanzura ila ar-rajuli min ahli an-nar falyanzur ila hadza." Allahu akbar. Ini berat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat kepada seseorang penghuni neraka, maka lihat orang itu. Nah, ini kan berat. Siapa yang ingin melihat kepada penghuni neraka, lihat orang itu. Padahal dia paling pemberani.
Ini yang saya sering katakan, jangan tertipu dengan penampilan luar. Ya, jangan tertipu dengan jenggot. Ini para perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki, jangan tertipu dengan jenggot, jangan tertipu dia sebagai ketua yayasan, ketua panitia kajian, jangan tertipu dia dekat dengan ustadz, jangan tertipu. Tapi yang menjadi ukuran adalah kesendiriannya. Yang menjadi ukuran adalah saat rahasianya. Begitu juga laki-laki, jangan tertipu dengan cadar, jangan tertipu dengan tulisan-tulisan indah di Instagram, tulisan-tulisan indah di Facebook. Jangan tertipu para laki dengan perempuan-perempuan seperti ini. Ternyata dia sangat mudah digoda oleh laki-laki. Kenapa? Karena akhir hidup seseorang yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kita tidak boleh ujub terhadap diri sendiri. Saya sudah beribadah, saya sudah sholat 5 waktu tepat pada waktunya berjamaah, sudah sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Saya sudah puasa wajib Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis 3 hari di setiap bulan, bahkan puasa Daud. Saya sudah berzakat, bersedekah, saya sudah banyak sekali sudahnya. Tetapi ingat, akhir hidup hanya Allah yang tahu. Maka salah satu yang membuat orang-orang beriman itu senantiasa terus memperbaiki diri adalah dia tidak tahu dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidupnya. Lihat orang ini, disangka oleh kaum muslimin pejuang, mujahid, tetapi kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin melihat kepada seseorang dari penghuni neraka, maka lihatlah orang ini. Lalu apa yang terjadi? Fattaba'ahu rajulun minal qaum wa huwa ala tilkal hali min asyaddin nasi 'alal musyrikin. Maka seseorang dari sahabat Rasulullah SAW mengikutinya. Dan dia memang seperti itu keadaannya. Dia sangat pemberani melawan orang-orang musyrik. Jadi seperti itu memang keadaannya. Hatta jurih. Nah, ini dia. Kemudian sampai dia terluka. Sampai mendapatkan ujian baru di situ terlihat. Sampai mendapatkan ujian baru di situ terlihat bagaimana iman seseorang. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Ada ujiannya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum kalian telah kami uji sehingga Allah mengetahui mana yang jujur dalam imannya dan mana yang dusta dalam imannya. Lihat ya, ini menjadi perhatian beberapa poin tadi. Yang pertama, yang paling penting itu adalah saat kesendirian, bukan saat di media sosial. Termasuk saya, ini perkataan ini termasuk saya. Saat sendirian kita baca Quran kah? Saat jauh dari teman-teman kita tetap sholat tahajud kah? Saat jadi jauh teman-teman tetap qabliyah ba'diyah kah? Ya, tetap bersedekah kah? Saat yang kedua, jangan pernah merasa bangga dengan amal kita. Kenapa demikian? Karena seorang tidak tahu akhir hidupnya diakhiri oleh Allah apa. Ya, kan sangat sedih sekali ketika seseorang dianggap sebagai ustadz sunnah. Wah, saya juga sebenarnya tidak setuju dengan itu, ustadz sunnah. Kemudian nanti na'udzubillah diakhiri hidupnya dengan na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah, ya. Kita berlindung kepada Allah, diakhiri hidupnya dengan maksiat. Na'udzubillah. Panitia kajian sunnah,
ya, kemudian mengaji sunnah, penuntut ilmu sunnah gitu. Sebenarnya kita tidak tahu akhir hidup kita apa. Maka jangan pernah seseorang merasa sudah beramal banyak hatta jurih, sampai dia terluka, fasta'jalal maut, dia segerakan kematian. Karena ujian itu dia yang menguji, namanya juga ujian. Dia yang menguji seorang hamba. Kalau orang beriman belum teruji, ya belum terasah namanya. Kalau sudah ujian, ternyata dia menyegerakan kematian. Bagaimana caranya? Faja'ala dzubabata sayfihi baina thadyaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Maka kemudian dia meletakkan ujung dari pedangnya di antara dua susunya, yaitu di dadanya. Sampai kemudian pedang tersebut keluar di punggungnya. Berarti bunuh diri. Fa aqbala ar-rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam musri'an faqala asyhadu annaka Rasulullah. Yang mengikuti tadi langsung pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa madzak? Ada apa dengan engkau? Kemudian orang tersebut mengatakan, qulta li fulan man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha wa kana min a'zamina ghina'an 'anil muslimin fa araftu annahu la yamutu 'ala dhalik falamma jurih ista'jala al-maut faqatala nafsahu. Yang artinya, maka kata orang yang mengikuti tadi, engkau tadi sudah mengatakan untuk si fulan, siapa yang ingin melihat kepada seorang penghuni neraka, maka lihatlah kepada orang itu. Dan benar, dia adalah orang yang paling pemberani di antara kaum muslimin. Maka aku yakin bahwa dia tidak mati kecuali di atas itu, di atas keberaniannya, tidak mati kecuali di dalam fisabilillah. Tetapi ternyata ketika dia terluka, dia menyegerakan kematian, lalu dia membunuh dirinya sendiri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sabda yang sangat agung, perhatikan ini baik-baik. Innal 'abda la ya'malu 'amala ahlin nar. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengamalkan amalan penghuni neraka. Wa innahu min ahlil jannah. Dan sesungguhnya dia termasuk dari penghuni surga. Wa ya'malu 'amala ahlil jannah wa innahu min ahlin nar. Dan ada seorang hamba yang mengamalkan amalan penghuni surga, tetapi ternyata dia penghuni neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Maka saya berpesan, yang sekarang sudah mulai berhijrah, sudah mulai meniti jalan istiqamah, jangan congkak, jangan sombong, jangan merasa kunci surga sudah di tangan, bisa membuka pintunya dengan mudah. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita bagaimana. Pernah seorang perempuan panitia kajian setelah kajian mengatakan, Ustadz, lihat jilbab saya lebar. Alhamdulillah sekarang saya pakai cadar. Saya sudah berhijrah, Ustaz. Dulu saya termasuk wanita kelab malam, Ustaz. Maka ahibati hafizakumullah, apa yang saya jawab kepada perempuan tersebut? Iya Bu, pertama yang ibu harus lakukan bersyukur. Karena ibu tidak bisa berhijrah. Hati ibu tidak akan kuat berhijrah kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, setelah itu perhatikan baik-baik.
saya katakan lagi kepada ibu tersebut, yang kedua berdoa kepada Allah. Karena kita tidak tahu Allah mengakhiri hidup kita bagaimana. Dan ini kejadian kepada ibu yang lain. Saya waktu itu bersama seorang suaminya, kemudian ada ibu tersebut. Ibu tersebut adalah dulu sering main di advertising. Artinya wanita yang suka membuat iklan. Artis lah begitu gampangannya. Artisah. Kalau artis laki-laki, artisah perempuan. Artisah. Kemudian ibu tersebut bercerita, ada suaminya di sampingnya. Ustadz, saya dulu pernah berhijrah. Ini kejadian nyata, saya ingin ceritakan agar benar-benar menjadi pelajaran. Saya dulu berhijrah dari dunia malam, dunia buka aurat, dunia musik. Maka kemudian saya langsung 180 derajat berubah. Saya pakai jilbab lebar, pakai cadar, sarung tangan, kaos kaki. Alhamdulillah suami saya menerima. Tetapi yang jadi masalah Ustaz, teman saya satu-satu pada pergi. Satu-satu pada meninggalkan grup WhatsApp. Benar-benar saya tinggal sendirian. Maka pada saat itu saya stres. Saya bingung. Beginikah berhijrah? Beginikah? Akhirnya pelan-pelan saya kembali lagi Ustaz. Lihat subhanallah. Hati-hati para ikhwah. Ya, hati-hati. Hati itu milik Allah. Ya. Kemudian kita harus juga jangan merasa bangga dengan diri kita kemudian meremehkan orang lain yang belum berhijrah. Itu mah susah diajak. Nah, itu bangga tuh. Itu merasa bangga, susah itu diajak tuh. Enggak mungkin deh dia ngikutin jalan kita. Itu bangga, itu terlalu bangga. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melakukan yang demikian. Ya, karena kita tidak tahu akhir hidup kita bagaimana. Kemudian cerita dari ibu tadi. Lalu apa yang terjadi? Saya kembali lagi ke dunia saya. Dunia advertising, dunia periklanan, buka aurat, musik. Akhirnya saya hidup mewah lagi, foya-foya lagi, hedon lagi, kelab malam lagi, sampai suatu saat lihat orang ini masih diberikan petunjuk oleh Allah. Sampai suatu saat saya melihat di hadapan saya teman baik saya mati karena di kelab malam. Saat itu saya menggetar. Saat itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu saya bertekad untuk kembali lagi kepada Allah. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan kedua ini Ustaz. Coba kalau seandainya kematian tersebut saya yang mendapatinya. Malaikat maut yang didatangi oleh malaikat maut. Coba kalau saya Ustaz. Masya Allah. Maka ini ahibati hafizakumullah, hati-hati dengan penyakit ujub. Ini penyakitnya orang-orang saleh. Penyakitnya orang ahli taat. Penyakitnya orang berhijrah. Penyakitnya orang yang ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli sosial, ahli ketaatan lainnya. Hati-hati karena seseorang tidak mengetahui ditutup dengan apa akhir hidupnya. Sekarang kita ingin baca coba bagaimana para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan tentang akhir hidup yang buruk. Famin dzalika ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabi Ad-Da'u wad-Dawa annahu qila li ba'dihim 'inda mautihi qul la ilaha illallah faqala la astati' an aqulaha وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء وقيل لتاجر ممن ألهته تجارته عن ذكر الله لما حضرته الوفاة قل لا إله إلا الله فجعل يقول هذه قطعة جيدة
hadhihi ala qadrika, hadhihi mushtaraha rakhis hatta mat. Nah, dari yang diungkap seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Dawa Dawa, ketika dikatakan kepada seseorang yang sedang sekarat, ucapkan la ilaha illallah, dia berkata, aku tidak bisa. Sebagian lagi ketika diminta mengucapkan la ilaha illallah malah bernyanyi. Ketika dikatakan kepada seorang tajir yang lalai dari zikrullah karena perniagaannya, ketika datang kematian diminta mengucapkan la ilaha illallah, malah mengatakan, ini barang bagus, harganya sesuai dan murah hingga kematiannya. Taib. Diriwayatkan, ahibati hafizakumullah taala, perhatikan baik-baik. Di sini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Makanya ketika orang mau meninggal, ditalqinkan untuknya la ilaha illallah agar dia mendapatkan keutamaan ini. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Siapa yang terakhir perkataannya sebelum meninggalnya la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Nah, ada sebagian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Dawa Dawa, juga di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain, bahwa sebagian orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia mengatakan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Padahal mungkin di dunia dia muslim. Ini pertanyaan tersendiri. Bukankah ketika di dunia dia sholat? Bukankah ketika di dunia dia sering mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah? Tetapi kenapa ketika di akhir hayat saat sakaratul maut dia tidak bisa? Dia mengatakan saya tidak bisa. Ada lagi yang berkata ucapkanlah la ilaha illallah, maka ternyata dia bernyanyi. Ya, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa bernyanyi, maka seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka wahai para penyanyi, siapapun Anda, penyanyi legendaris, penyanyi yang baru pemula, bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Karena dikhawatirkan seseorang nanti di akhir hidupnya bukannya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi malah mengucapkan apa yang dia biasa nyanyikan. Karena memang secara logis kan begitu, manusia bisa karena terbiasa. Maka seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang mati yang sering membaca Al-Quran, dia mati di atas pembacaannya terhadap Al-Quran. Ini ada yang nonton saya melalui Facebook, kakek saya yang saya anggap kakek, yaitu Pak Haji Gusti Mahfud hafizahullah ta'ala, semoga beliau senantiasa dipanjangkan umur dalam kebaikan. Allahumma amin. Kemudian yang saya tahu dari beliau, mudah-mudahan beliau bersyukur atas hal ini, tidak menjadikan ujub, bahwasanya kadang-kadang setiap bulan hatam Quran. Padahal umur beliau sekarang sudah, kalau tidak saya, 70-an lebih. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi kita, anak-anak yang masih muda, terutama yang masih belasan, yang 20-an, 30-an, menjadi cambuk besar seperti kita ditempeleng orang. Ternyata ada dan bisa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang yang umurnya 70-an, 80-an sudah tua, akan tetapi bisa selalu matanya melihat ke mushaf. Maka perhatian kepada kita. Di
akhir hidup kita kira-kira Allah Subhanahu wa taala wafatkan dengan apa? Di akhir hidup kita, mata kita menoleh kemana? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sedih tersendiri ketika kita sudah mengenal media sosial ini. Ingin berhenti, akan tetapi ada keperluan dakwah di dalamnya. Saya jujur ingin sekali berhenti, tetapi karena ada keperluan dakwah di dalamnya. Tapi kadang-kadang itu terselubung dengan penyakit-penyakit hati, bermaksiat saat sendirian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang ketika dia membiasakan sesuatu, dia akan terbiasa. Yang membaca Al-Quran, dia niscaya akan diwafatkan di atas pembacaannya terhadap Al-Quran. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sang katabatul wahyi tersebut, seorang dari penulis wahyu tersebut yang sangat dekat dengan Al-Quran, meskipun dalam keadaan genting, para pemberontak masuk ke dalam rumahnya, membunuhnya, akan tetapi beliau meninggal di atas pembacaan Al-Quran. Alangkah indahnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang kebiasaannya setiap pagi membaca koran, maka dia akan mati di atas pembacaan korannya. Dan ini banyak yang terbukti. Berapa banyak seorang penyanyi sebelum dia bertobat, dia sedang berlenggak-lenggok, bergoyang, memanjakan mata laki-laki yang jalang, maka dia mati saat itu. Dia belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Saya katakan para ikhwah, catat ini sebagai quote. Saya katakan para ikhwah sekalian, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada seorang manusia selama dia di dunia kecuali husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Mau Anda memiliki rumah megah, mobil mewah, motor gede berapa saja, ya, harta simpanan berapa saja, itu tidak dianggap nikmat kalau seandainya Anda tidak mendapatkan husnul khatimah. Tidak pernah ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dibandingkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Mati dalam keadaan berdakwah, mati dalam keadaan menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan membaca Al-Quran, mati dalam keadaan sujud kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram, ya Allah, mati dalam keadaan seseorang menolong orang lain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pemerintah Arab Saudi membolehkan untuk mengumpulkan donasi untuk kaum muslimin yang berada di Gaza, kemudian pada saat itu dibuatlah oleh pemerintah Arab Saudi beberapa titik-titik pengumpulan dana, karena para rakyatnya ingin bawa harta langsung. Kemudian saat itu pada suatu titik, ini terkenal cerita ini di kerajaan Arab Saudi. Pada saat itu ada orang membawa segepok uang, tetapi uangnya penuh dengan darah. Kemudian panitia pengumpul donasi mengatakan, oh terima kasih, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mohon maaf, afwan, kenapa ini uangnya penuh dengan darah? Mohon maaf, ini bukan uang saya, akan tetapi ini adalah uang orang yang kecelakaan di tengah jalan. Sebelum meninggal karena kecelakaan tersebut, di tengah jalan tersebut dia berkata, saya sedang ingin bersedekah untuk kaum muslimin yang berada di Gaza.
mohon sampaikan ini. Semoga amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya hidup yang seperti ini, yang diakhiri dengan hidup yang indah, diakhiri dengan amal saleh. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Suraih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan hassalah." Qila, "Wa ma 'asalahu?" Qala, "Yaftahu Allahu lahu 'amalan salihan qabla al-maut, thumma yaqbidhu 'alayhi." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba kebaikan, Allah akan maniskan hidupnya. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, apa maksudnya Allah maniskan hidupnya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah bukakan untuknya amal saleh sebelum meninggalnya. Thumma yaqbidhu alaihi. Kemudian Allah wafatkan dia atas amal saleh tersebut. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala, berbicara tentang seseorang yang senantiasa membicarakan tentang kematian, maka dia akan selalu mengingat seperti yang saya ucapkan tadi. Tidak ada nikmat Allah yang paling besar yang Allah pernah berikan kepada seorang hamba dibandingkan husnul khatimah. Sebesar apapun, sebanyak apapun harta yang Anda miliki, tidak akan pernah dianggap sebagai sebuah nikmat yang hakiki, yang terbesar, kalau Anda belum mendapatkan husnul khatimah. Maka al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaan. Meninggal saat memimpin pesantren, meninggal saat mengajari santri-santri. Alangkah hidupnya meninggal saat menjadi imam. Sebenarnya para ikhwah, saya yakin betul. Ini saya tujukan kepada seluruh para penyanyi. Perhatikan baik-baik. Saya yakin betul di dalam hati Anda seluruhnya yang paling dalam ada rasa ingin bertobat dari. Maka ikuti perasaan yang paling dalam tersebut. Dan Allah menjamin rezeki hamba. Sebagian orang tidak mau bertobat padahal dia sudah tahu itu salah. Disebabkan karena dia mengais rezeki dari itu. Wahai saudaraku, wahai saudaraku, terutama subhanallah, sesudah menyanyi ditambah dengan joget, goyang sana, goyang sini, dia di dalam hatinya, dan yang lebih parah adalah yang berjilbab. Ini menghinakan Islam. Dia sebenarnya tahu itu haram, dalam hatinya yang paling dalam ada semacam perasaan berkecamuk. Tanyakan hatimu yang paling dalam, wahai para penyanyi, wahai para pemusik. Bedakan, coba tanyakan dalam hatimu yang paling dalam. Tidak usah pakai dalil, tanyakan hatimu yang paling dalam. Kira-kira mana yang lebih diridhoi oleh Allah? Menyanyi, joget-joget, peluk-pelukan, senyum-senyuman, dibandingkan dengan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, sedang sholat, sedang sujud, sedang baca Quran, dibandingkan orang yang mati dalam keadaan joget-joget, memperlihatkan lekukan tubuh, kecantikan wajah, ditambah lagi dengan agar lebih meriah, ditambah lagi dengan pacarnya di atas panggung. Mana yang lebih? Ya, bertobatlah kepada Allah. Mana yang lebih indah
kematiannya di antara dua orang ini. Ini ahibati hafizakumullah. Jangan tertipu dengan pujian manusia. Jangan tertipu dengan ajakan fahisyah, perbuatan keji. Kalau seandainya, ini perhatikan baik-baik, figur-figur yang sekarang sedang naik pamor. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya ada suami istri, dia melakukan hubungan badan, cium-ciuman, peluk-pelukan, dan berhubungan badan di hadapan khalayak ramai, itu saja tercela, dicap oleh Rasulullah SAW sebagai setan laki-laki, setan perempuan. Itu kalau dia mempunyai hubungan suami istri yang sah. Bagaimana ini belum berhubungan menjadi suami istri yang sah? Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya yakin betul ada perasaan di dalam hati yang paling dalam berkecamuk, ya Allah, saya mau berhenti, tetapi banyak penggemar saya. Ya Allah, saya mau berhenti, tetapi banyak begini. Ada perasaan, saya yakin betul. Maka ikuti perasaanmu yang paling dalam, karena itu wa'id. Itu adalah pemberi nasihat fi qalbi kulli muslim, di dalam hati setiap muslim. Ikuti hatimu. Tinggalkan fatwa-fatwa yang menyimpang. Dan itu ujian. Saya sering mengatakan, bahkan saya dibully dengan ucapan saya ini. Tinggalkan fatwa-fatwa yang menyimpang, yang membolehkan nyanyian, yang membolehkan musik. Ayat Al-Qur'annya jelas seperti matahari di siang bolong. Kemudian hadisnya jelas seperti matahari di siang bolong. Kesepakatan para ulama jelas. Saya bisa mendatangkan kesepakatan para ulama dari kitab-kitab yang mu'tabar. Jelas. Kenapa saya berbicara tentang itu? Karena disebutkan di sini. Ketika seseorang dikatakan ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia yuhdhi bil ghina. Dia kemudian menyanyi. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka tanyakan kepada hatimu yang paling dalam, ya, untuk apa pujian manusia kalau seandainya kita tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk apa dicintai oleh para fans kalau seandainya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Cinta manusia selenyap. Kapan Anda mati, selesai cintanya. Tapi cinta Allah akan menemani Anda sampai akhirat kelak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini dan dikatakan kepada seorang pedagang yang terlalaikan dengan perdagangannya dari berzikir kepada Allah, dari sholat. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamus salah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ini yang sebenar laki-laki. Adapun laki-laki yang berdagang akan tetapi dia lalai dari sholatnya karena dagangannya, maka dikhawatirkan orang seperti ini nanti di akhirat ketika diucapkan la ilaha illallah, maka dia akan mengatakan, oh ini adalah ini barangnya bagus, ini modalnya cuma sekian. Lihat, kenapa? Al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaan. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian penulis mengatakan wa yurwa, dan ada hadis yang lain lagi
Kalau tadi bukan hadis ya, seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya, itu bukan hadis, akan tetapi makna hadis. Sedangkan ini hadis yang berbunyi, yang artinya dan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Jadi itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya, dan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Allahu Akbar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa yurwa anna ba'dha junudil mulk al-malik an-nasir nazala bihi al-maut faja'ala ibnuhu yaqulu lahu qul la ilaha illallah faqala an-nasir maulaya fa'ada alayhi al-qawl wa abuhu yukarriru an-nasir al-maulaya an-nasir maulaya thumma mat. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا وقيل لأحد المرابين عند موته قل لا إله إلا الله فجعل يقول 10 بأحد 10 يكررها حتى مات. Diriwayatkan bahwa sebagian tentara Raja An-Nasir menghadapi kematian. Ketika anak mereka memintanya mengucapkan la ilaha illallah, malah berkata, An-Nasir, tuanku. Anaknya terus menuntunnya, tetapi bapaknya tetap mengatakan, An-Nasir tuanku, hingga mati. Yang lain dituntut mengucapkan la ilaha illallah, malah berkata, perbaikilah dar fulania jadi sedemikian, dan kebun fulani jadikanlah demikian dan demikian. Dikatakan kepada seorang pendidik saat mendekati ajalnya, ucapkan la ilaha illallah. Dia malah mengatakan 10 dikalikan 1 10, terus mengulangi hingga mati. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita yang ini disebutkan di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kitab juga disebut dengan beriman kepada takdir, artinya membicarakan tentang takdir manusia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini yaitu ada seorang, anggap tentara atau seorang pasukan raja. Dia karena seringnya mengucapkan Maulaya Nasir. Nasir itu nama orang, nama raja. Maulaya, tuanku. Maka dia juga ketika matinya seperti itu, mengucapkan An-Nasiru Maulaya, An-Nasiru Maulaya, tuanku Nasir, tuanku Nasir. Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tadi saya ingin katakan tadi gini, Ustadz, bukankah seorang muslim dia gampang mengucapkan selama dia hidup di dunia la ilaha illallah? Lalu kenapa saat sakaratul maut dia tidak bisa? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya sekarang dengan mudahnya mengucapkan la ilaha illallah karena tidak ada keadaan yang genting terhadap saya. Tetapi ketika didatangi oleh para malaikat, kalau seandainya dia orang kafir ataupun orang yang banyak dosa ataupun orang munafik yang berwajah dua, maka dia akan didatangi oleh para malaikat yang sudul wujuh, wajahnya hitam, ghilaq syidad. Dia akan didatangi oleh para malaikat yang sangat kasar, sangat keras. Lalu datang malaikat maut dari sisi kepalanya dan mengancamnya, ayo keluar kamu, ayo keluar kamu. Dalam keadaan genting seperti itu, dalam keadaan genting seperti itu, hanya kebiasaan yang bisa membuat dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya iman yang bisa membuat dia bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal.
Karena keadaan genting. Kita sekarang mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau sudah dalam keadaan genting, didatangi oleh para malaikat. Dalam riwayat Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, malaikatnya itu banyak, seluas mata memandang. Semuanya berwajah hitam. Dan datang malaikat maut dengan mengancam, ayo keluar, ayo keluar. Kemudian ditarik dengan keras. Orang kafir, orang banyak dosa ya seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu jawaban kenapa ketika kita selama di dunia kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan anak kecil pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kenapa ketika dalam keadaan sakaratul maut kita disuruh mengucapkan la ilaha illallah sulit? Karena seseorang saat itu mendapatkan keadaan genting. Beda dengan orang beriman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, mati di atasnya, maka para malaikat turun. Malaikat yang wajahnya bersinar, bak mentari, pakaiannya putih, baunya wangi, duduk di hadapan calon mayat tersebut, mengatakan sepanjang mata memandang mayat tersebut, banyak malaikatnya turun. Datanglah malaikat maut dengan penuh senyum mengatakan, ya ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, silahkan keluar menghadap kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan yang sangat indah. Makanya saya katakan tidak pernah ada, ini saya ulang yang ketiga, tidak pernah ada nikmat yang paling terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di dunia dibandingkan husnul khatimah. Apapun kenikmatan harta duniawi yang pernah Anda rasakan, tidak akan pernah Anda disebut mendapatkan nikmat yang terbesar sebelum Anda mendapatkan husnul khatimah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kenapa orang tersebut mengatakan maulayan nasir, Tuanku nasir, Tuanku nasir. Padahal karena kebiasaannya dia, apalagi dalam keadaan genting seperti itu. Kemudian kisah yang kedua yaitu dalam kisah ini, yaitu seorang yang mungkin dia arsitek, mungkin dia ahli bangunan, dia banyak apartemen yang dia buat. Kehidupannya selama di dunia cuma itu saja. Makanya dia katakan rumah si fulan itu belum diperbaiki, nanti buat kebunnya ya begini ya, terus seperti itu. Karena yang ada dalam benaknya cuma yang dia biasakan di dalam dirinya. Beda lagi dengan cerita yang ketiga dalam kisah ini, yaitu orang yang murabin, yang melakukan praktek riba. Saat kematian diucapkan kepada dia la ilaha illallah, malah dia mengatakan, boleh nih saya hutangi 10 asalkan dibayar 11. Saya hutangi sekian dibayar sekian. Karena kebiasaannya seperti itu. Kemudian ahibati hafizakumullah, wa ba'dhum qad yaswaddu launuhu aw yatahawwal wajhuhu 'anil qiblah. Wa qala Ibnul Jauzi rahimahullah, wa laqad sami'tu ba'dha man kuntu adhunnu fihi kathrata khair wa huwa yaqul fi layali mautihi rabbi huwa dha yadhlimuni ta'ala an qawlihi fatahumullahu bidzulm wa huwa ala firashil maut. Thumma qala Ibnul Jauzi rahimahullah, falam azal munza'ijan muhtamman bitahsili iddatin ulqiya biha hadzal yawm. Wa subhanallah, kam syahadan nas min hadha wa abar wa walladhi yakhfa alaihi min ahwal muhtadirin a'zam wa a'zam. Naam. Sebagian lagi wajahnya menjadi hitam atau berubah dari sebelumnya. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata,
Aku telah mendengar mengenai sebagian orang yang aku kira banyak kebaikannya. Pada beberapa malam menjelang kematiannya mengatakan, Tuhanku lah yang telah menzolimi aku. Maha suci Allah dari apa yang diucapkannya. Dia menuduh Allah dengan kezoliman di ranjang kematiannya. Ibnu Jauzi melanjutkan, aku pun masih saja risau dan tertarik untuk menemukan yang serupa atas pengalaman hari itu. Maha suci Allah, berapa banyak manusia yang menyaksikan pelajaran dari kejadian seperti ini yang tidak terungkap dari orang-orang yang menyaksikan mereka yang sekarat lebih banyak lagi. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini ada terjemahan yang kurang tadi. Sebagian ada yang berubah wajahnya menjadi hitam, dan sebagian ada yang berubah wajahnya atau ada yang berpindah wajahnya dari kiblat. Itu maksudnya. Jadi keliru terjemahannya, berubah wajahnya menjadi hitam dan berubah tidak mau menghadap kiblat. Itu lebih tepat terjemahnya. Tidak menghadap kiblat. Jadi orang meninggal kan dihadapkan kiblat, maka dia tidak mau wajahnya menghadap kiblat. Ini biasanya orang-orang yang tidak sholat. Ya, biasanya orang-orang yang tidak sholat. Kemudian ada lagi yang luar biasa di sini, ya, sangat mengerikan. Saat mau meninggal dia malah menuduh Allah telah menzaliminya. Ini adalah tuduhan yang sangat keji. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mengucapkan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, perbaiki hati. Ya. Barang siapa yang hatinya itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Dan itu akan sangat bermanfaat saat dalam keadaan sekaratul maut. Ya. Barang siapa yang hatinya itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik, terutama saat sakaratul maut. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, berapa banyak setelah ini orang yang mengambil pelajaran dari kejadian ini. Tetapi beliau juga mengingatkan bahwa yang tersembunyi dari orang-orang yang matinya dalam keadaan seperti ini masih banyak. Artinya yang belum diceritakan oleh orang masih banyak. Ya, yang belum diketahui oleh manusia masih sangat banyak. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita seluruhnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya memohon kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa fikum barakallahu Ustaz. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah Ustaz. amin. Baiklah, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dari pertanyaan Q&A belum masuk Ustaz, mungkin dari question and answer-nya belum masuk, mungkin dari Ustaz bisa bacakan dulu Ustaz. Ya, sebentar ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin dari Facebook, kita coba lihat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan. Adakah doa supaya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah? Maka jawabannya adalah secara hadis atau dalil dari Al-Quran, secara letterlocknya doa tidak ada. Akan tetapi tidak mengapa kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarri min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah, yang artinya ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah dan aku berlindung darimu dari su'ul khatimah, kematian yang buruk. Jadi
Tidak ada asal hadisnya secara khusus minta husnul khatimah. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjawab pertanyaan anak yang masih kecil? Mengapa Allah menciptakan corona yang membuat orang bisa sakit? Maka jawabannya mudah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya pasti ada hikmah. Sebagaimana Allah menciptakan semut, bilang itu. Kenapa Allah menciptakan semut padahal dia bisa menggigit kita? Pasti ada hikmahnya. Begitu saja dulu kepada anak-anak, ya, pasti ada hikmahnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jika kita selalu seperti mengadu atau ingat kepada Allah dalam setiap keadaan sama dengan berdoa, Ustadz? Maka jawabannya, kalau berdoa itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam berdoa kita boleh mengadu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ayyub alaihi salam. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika berdoa kepada Rabbnya, sesungguhnya aku telah tertimpa keburukan dan Engkau ya Allah Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi. Maka di dalam doa boleh kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya seseorang mengadu hanya kepada Allah, ya. Jangan mengadu di media sosial. Seorang perempuan, istri diselingkuhi, kemudian dia main aplikasi, kemudian dia ngadu bahwasanya saya baru menikah 3 bulan begini, ngadu sambil nangis, ya. Ini tidak boleh dalam agama Islam. Dari Ummu Resti Muslimah, bagaimana sholat taubat? Maka jawabannya adalah sholat taubat seseorang disebutkan dalam hadis dari sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada hadisnya berbunyi, idza aznabal abdu. Sebentar. Idza aznabal abdu, kemudian thumma yaqumu fayatatahhar wa yusalli rak'atain thumma yastaghfirullah ghufirallahu lahu ghafarallahu lahu, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, jika seorang hamba berdosa lalu dia bangun berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dikerjakan 2 rakaat, tidak ada surat khusus setelah Al-Fatihah, dikerjakan setelah seseorang berdosa. Nah, ini para ikhwah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Malik Sa'ad. Apakah seorang nelayan yang berlayar selama 4-5 malam di tengah laut bisa mengqashar sholat, namun jarak dari rumah ke laut tidak sampai 80 km? Maka jawabannya adalah kita lebih mengambil pendapat bahwa seorang dikatakan bersafar apabila di daerah tersebut memang mengenalnya bahwa perjalanan dari sini ke sini adalah safar. Meskipun tidak sampai kepada 80 kilo. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di bumi. Lihat di situ kata-kata bepergian. Maka tidak tercatat dosa atas kalian
jika kalian mengqashar salat. Nah, di sini bepergian umum, tidak disebutkan berapa jaraknya, dan memang di dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW tidak menyebutkan berapa jaraknya. Maka pada saat itu jika seorang berlayar sebuah pantai atau lautan, kemudian dia tidak sampai kepada 80 kilo, tetapi orang di daerah tersebut sudah menganggap sudah bersafar, maka boleh dia untuk mengqashar salat, bahkan menjamak salat, karena ini dia lakukan berarti saat di dalam kapal, ya, maka dia boleh mengqashar dan menjamak salat karena diperlukan. Wallahu a'lam. Apakah orang yang meninggal di hari Jumat sudah pasti hamba tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah? Jawabannya adalah ada hadis memang yang berkaitan dengan keutamaan meninggal di hari Jumat. Hadis ini secara sanad ataupun rawi, maka dia adalah hadis yang sahih. Secara rawi, maka dia adalah hadis yang sahih. Hadisnya berbunyi begini: ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Yang artinya tidaklah seorang muslim meninggal hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah Subhanahu wa taala menjaga dia dari pertanyaan di dalam kubur. Dan para ikhwah, hadis ini adalah hadis yang sahih secara rawi hadis. Tetapi para ulama rahimahumullah taala mereka berbeda pendapat. Disebabkan kenapa? Karena kalau seandainya hadis ini sahih, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam mati di hari Jumat. Tetapi beliau dengan kesepakatan para ahli sejarah, beliau meninggal di hari Senin. Nah, ini salah satu alasan para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Akan tetapi wallahu alam fadlullahi wasi'. Artinya karunia Allah Subhanahu wa taala luas. Semoga siapa yang meninggal di hari Jumat termasuk dia mendapatkan husnul khatimah. Pertanyaan. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan, Ustaz. Silakan. Masuk, Ustaz. Bismillah. Dari Pak email. Apakah sholat hajat disyariatkan? Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, tentang sholat hajat yang saya ketahui hadisnya ada 4. Ya, hadis tentang sholatul hajat, hadisnya ada 4. 2 palsu dan 2 lagi lemah sekali. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang disyariatkannya sholat hajat. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Dan Imam Ibnul Jauzi mengatakan di dalam hadis ini ada Amr Al-Balkhi. Beliau adalah seorang rawi yang didustakan oleh para ahli hadis. Kalau ada seorang rawi didustakan oleh para ahli hadis, maka hadisnya itu bisa dipastikan palsu. Ya, hadisnya itu bisa dipastikan palsu. Hadisnya berbunyi begini: 12 rakaat kalian mengerjakannya di siang atau malam hari, dan setiap 2 rakaat kalian bertasyahud. Berarti di situ 6 kali tasyahud. Ya. Jika kalian bertasyahud di akhir salat kamu, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bersolawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacalah saat engkau sujud membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, di sini
salah satu hal yang sangat menyimpang. Kenapa demikian? Karena kita tidak diperbolehkan untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sujud. Itu dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini juga menghitungnya agak susah. Kemudian bacalah Allahumma inni as'aluka bima'aqidil izzi min irshika wa muntahar rahma min kitabik wa ismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatuka tammah. Kemudian mintalah hajatmu. Kemudian angkatlah kepalamu, kemudian salamlah ke kanan dan ke kiri. Dan janganlah kamu ajarkan orang-orang bodoh. Sesungguhnya mereka akan berdoa dengannya lalu dikabulkan. Maksudnya ini sholat sangat mujarab gitu ya. Maka ini adalah hadis yang palsu, dipalsukan oleh atau dianggap palsu oleh Imam Ibnul Jauzi, kemudian dinyatakan palsu oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Tartibul Mawdu'at. Ya, kemudian juga oleh Imam Al-Hafidh Az-Zailai rahimahullah di dalam kitab beliau Nasbur Rayah, kemudian juga oleh Imam Ibnu Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya dia adalah hadis yang palsu. Adapun hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Asfahani dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, datang kepadaku Jibril dengan membawa doa. Beliau berkata, jika datang kepadamu sebuah perkara dari perkara-perkara dunia, maka ucapkanlah ini kemudian barulah minta hajatmu. Jadi bacaannya dulu. Bacaannya bagaimana? Ya badi'as samawat wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya sarikhal mustarsrikhin, ya ghiyathal mustaghithin, ya kashifas su, ya arhamar rahimin, ya mujiba da'watil muttarrin, ya ilahal alamin, bika unzilu hajati wa anta a'lamu biha faqdhiha. Hadis ini adalah hadis yang lemah sekali. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan fi isnadihi maqal, di dalam syaratnya terdapat pembicaraan, ya. Dan hadis ini adalah hadis yang lemah sekali, ya. Saya sebutkan hadisnya karena lama, ya. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang juga disebutkan oleh Al-Asfahani dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga hadis yang lemah, bahwa tidak sah di dalam sholat hajat satu hadis pun, maka tidak disyariatkan seorang muslim untuk mengerjakannya. Dan cukup bagi seorang muslim untuk mengerjakan hadis-hadis yang sahih, yaitu berupa doa-doa yang berasal dari Rasulullah SAW, zikir-zikir yang berasal Rasulullah SAW, kemudian bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada perkataan yang menarik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan bahwa Ustadz, ini saya baca ini mujarrab, akhirnya dikabulkan gitu. Bolehkah saya amalkan? Saya baca ini mujarrab, akhirnya dikabulkan. Bolehkah saya amalkan? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, as-sunnah la tathbut bimujarradit tajribah. Kesunahan itu tidak tetap dengan hanya sekedar banyak percobaan. Wa qabulud du'a la yadullu ala anna sababal qabuli thabitun an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa seseorang dikabulkan itu tidak menunjukkan bahwa sebab dikabulkannya doa adalah bahwa perbuatan ini tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad yujibullahu du'a min ghairi tawassulin bisunnah. Wa huwa arhamur rahimin wa takunul istijabatu istidrajan. Kenapa? Karena kadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sebuah doa padahal dia tidak mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikabulkan? Untuk memberikan istidraj, yaitu mengulur waktu agar orang tersebut tidak tidak bertaubat kepada Allah karena dia merasa dikabulkan doanya, padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya salat hajat belum ada dalil
yang sahih yang saya ketahui tentang pensyariatannya secara khusus. Wallahu alam. Nah. Masya Allah. Lanjut pertanyaan yang dari Ustaz. Belum dilanjut yang dari Ustaz dulu. Dan tubuh saya alhamdulillah saya sudah berhijrah dan bertaubat. Apakah hijrah dan taubat ana diterima atau tidak? Gitu ya pertanyaannya? Iya. Iya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tubuh saya masih dipenuhi tato, apakah sholat saya dan amalan saya diterima? Begini, kalau seandainya seseorang bertobat, pasti Allah menerima. Itu sudah tidak diragukan lagi deh. Kita berhadapan dengan Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, yang rahmatnya lebih mendahului daripada kemurkaannya. Kita harus yakin itu. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan dosa minum khamar, berjudi, berzina, mencuri, membunuh, ya. Dosa kesyirikan. Dosa apa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan tersebut? Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan. Tetapi ketika orang bertobat, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Bahkan bukan hanya sekedar mengampuni, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa tersebut dengan kebaikan. Sebanyak dosa yang ditaubati, sebanyak itu pula pahala yang didapatkan. Allahu akbar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang bertaubat, beriman, beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa-dosa mereka dengan pahala-pahala. Maka jangan diragukan masalah tobat saya diterima atau enggak, Ustaz. Tobat saya diterima. Pokoknya bertobat. Dengan sebenar-benar tobat, niscaya diterima oleh Allah. Lalu kemudian bagaimana cara bertobat dari tato? Maka jawabannya, tato itu kan, mohon maaf kalau beritahu saya kalau saya salah ya. Tato itu kan orang datang, kemudian kulitnya itu ditusuk pakai jarum. Tusuk pakai jarum. Lalu setelah itu diisi dengan tinta-tinta. Akhirnya dia kan luka, kemudian diisi dengan tinta, akhirnya tinta tersebut ada di dalam kulitnya. Kan tato seperti itu. Nah, yang kita harus pelajari adalah tato ini berarti kalau begitu dia menutupi air untuk kena ke kulit kita. Itu yang menyebabkan akhirnya orang yang bertato maka berwudunya, kemudian juga mandi junubnya tidak sempurna. Kenapa? Karena sebagian kulitnya tidak terkena air, padahal dia dalam keadaan junub. Itu yang menyebabkan para ulama rahimahumullah ta'ala mewajibkan untuk menghapus tato. Karena diasumsikan bahwasanya tato tersebut menghalangi air yang menyebabkan bersucinya, berwudunya, kemudian mandi junubnya tidak sempurna. Tetapi, nah ini jangan lupa, tetapi apabila proses penghapusan tato tersebut merusak tubuh ataupun merusak terutama bagian-bagian vital, membuat cacat, maka ini haram hukumnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Maka pada saat itu dibiarkan kah Ustaz? Ya sudah, dibiarkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Karena menjaga tubuh lebih utama dibandingkan seseorang menghancurkan tubuhnya. Allahu a'lam. Masyaallah. Alhamdulillah. Ada lagi nih Ustaz, masuk Ustaz ya. Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz. Qadarullah, saya ditimpa penyakit pada rahim saya dan saya belum menikah. Terkadang saya merasa takut dan futur karena ini. Takut setelahnya sulit memiliki anak dan sebagainya. Pada beberapa waktu saya dapat
menerima takdir. Tetapi di waktu yang lain juga sulit untuk menerima takdir, terlebih di saat futur. Apa nasihat Ustadz bagi kondisi saya ini? Doakan saya Ustadz agar diberikan kesembuhan. Jazakumullah khairan. Amin. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Kemudian kita ucapkan kepada saudari muslimah yang bertanya, la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian saya nasihatkan kepada saudari agar sering-sering meruqyah dirinya, di antaranya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, dan juga Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan juga Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Sering-sering membaca ayat-ayat tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Adapun nasihat untuk wanita yang seperti ini, maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridhalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sebuah takdir pasti ada hikmahnya, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan takdir yang dianggap buruk, maka berarti Allah sedang mencintai hamba tersebut, menginginkan hamba tersebut diampuni dosa-dosanya sehingga dia berjalan di atas muka bumi, maka dia tidak memiliki dosa sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, rasa capek, rasa penyakit, gundah, gelisah dan gangguan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengannya dosa-dosa. Maka ini salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Kemudian yang terakhir, amalkan hadis Rasul, tadawaw ya ibadallah fa innallaha ma anzala da'an illa wa lahu dawa. Berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obat bersamanya. Maka berobatlah, baik itu obat medis ataupun obat-obat herbal lainnya. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Kami ingatkan, mohon kalau menulis pertanyaan tulis alamat, nama yang jelas dan atau nama kunyah atau nomor handphone. Bismillah dari Enci. Assalamualaikum Ustaz. Apakah menyanyi sendirian di rumah atau mendengarkan musik saat sendirian termasuk haram? Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu taala, hukum menyanyi sudah sering kita sebutkan bahwasanya menyanyi adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menyanyi jika di dalamnya terdapat perkataan-perkataan yang buruk, maka dia tambah diharamkan. Jika di dalamnya terdapat perkataan-perkataan yang buruk, maka tambah diharamkan. Wallahu a'lam. Dan menyanyi beda dengan mengucapkan syair yang disebut dengan nasyid. Mengucapkan syair-syair yang disebut dengan nasyid. Maka nasyid apabila dia ucapkan dan nasyid tersebut adalah perkataan-perkataan yang baik, dan nasyid tersebut tidak melalaikan dia dari berzikir, dari membaca Al-Quran, dari sholat, dan tidak melalaikan dia dari menghafal Al-Quran, dari berzikir kepada Allah, maka nasyid terkadang diperbolehkan tanpa musik. Ya, seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bernasyid di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan syair-syair, tetapi tidak disertai dengan musik, alat musik. Ya, dan menyanyi beda dengan bernasyid atau membacakan syair-syair. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair.
Berarti pertanyaan yang selanjutnya bagaimana? Ini ada pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab sekalian sama Ustaz tadi. Bagaimana dengan nasyid yang menggunakan alat musik? Apakah haram? Berarti tidak dibolehkan menggunakan alat musik ya Ustaz? Iya. Baik Ustaz. Lanjut Ustaz, yang dari Ana sudah belum ada yang masuk lagi. Ya, cukup kiranya untuk pertemuan kali ini. Ya, kita cukupkan dulu. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa fikum barakallahu Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan poin yang ke-8, memperbanyak mengingat kematian, halaman 117. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk selalu bisa menuntut ilmu dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Baiklah, nanti jam 9 masih ada kajian kita fikih wanita bersama Ustadz Musafa Hafizullah, dan jadwal kajian bisa dilihat di jadwal di medsos, di media komunikasi langit, broadcast Sunnah Indonesia, Biker Sunnah Indonesia. Di situ ada jadwal kita. Baiklah Ustadz, tafadhol maskura ditutup majelis kita pagi hari ini Ustadz. Ya, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan yang paling utama setelah kita menuntut ilmu adalah kita mengamalkannya. Terutama yang perkara yang tadi, bahwa manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka carilah kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga dia mati di atas kebaikan tersebut. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khair wa fikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.